keras menyerang dan berhadapan-hadapan dengan Jokowi, bukan Prabowo Pak, Jokowi yang dia hantam terus. Nah, menurut Bapak gimana? Itu bodoh toh. Jokowi itu lu harus jadikan teman. Lu jadikan dia lawan, modar sendiri lu kan. Oh sorry, ya toh, modar sendiri lu. Jangan salahkan orang lain, salah lu sendiri. Mestinya lu punya orang, mestinya lu pakai, enggak aja lu pakai, malah lu bikin jadi lawan. Modern lah lu. Ini tidak sesuai dengan nilai Soekarno yang mengandalkan keadaban politik dan keluhuran nilai-nilai bangsa Indonesia. Iya, makanya kalau saya mau ngomong sama Hasto sekali lagi, gua mau bilang sama lu, yang salah tuh lu. Yang lu tahu tak? Nggak tahu. Itu cek sama juga kakek lu gitu loh. Ya, lu yang punya salah. Lu yang gede-gedekan si ibu jadi begitu. Supaya lu tuh bisa kuasa. Nggak betul. Jadi maka itu sebenarnya salah lu juga. Jangan lu bilang ibu aja yang salah. Lu yang tukang gosok-gosok. Kan gitu. Emang Hasto tukang gosok-gosok, Pak? Kan siapa lagi kalau enggak? Yang tiap hari sama ibu sama siapa? Kan si Hasto. Dia sekjen. Apa aja didengar oleh ibu. Disuruh Hasto. Kan begitu. Keras sekali ya, itu namanya Yusuf Wanandi. Dari dulu sesungguhnya sudah memperingatkan kepada Hasto dan yang lainnya. Jangan coba-coba melawan Jokowi. Modar lu kalau berani-beraninya melawan Jokowi. Entah apa alasannya. Tak tahu. Tapi pernah Mahfud MD itu mengungkapkan. Kenapa sih lawan-lawan politik Jokowi itu susah menumbangkan Jokowi? Karena satu, Jokowi itu bersih dari korupsi dan keluarganya. Itu pernyataan Mahfud MD loh. Pernah mengucapkan kalimat itu. Kita kan sebagai masyarakat ini tak tahu. Kalau Hasto membuka ke publik data yang katanya menyebutkan ada skandal pejabat negara melakukan tindak kejahatan korupsi dan di dalamnya adalah keluarga Pak Jokowi, otomatis ya berarti Jokowi tidak bisa dilawan. Ya, atau kita kalau melawan Jokowi pasti akan modar, itu karena dia punya kekuatan politik yang luar biasa, bukan karena bersih. Tetapi kalau Hasto tidak mengungkapkan data itu ke publik, maka mungkin benar Jokowi itu susah dilawan dan lawannya akan tumbang. Kalau memaksakan melawan maka akan berbahaya. Maka kesimpulannya adalah Jokowi memang bersih. Kan itu kalau Hasto tidak mengungkapkan ke publik. Beda hal kalau mengungkapkan ke publik. Punya kekuatan politik berarti Jokowi. Bukan orang bersih. Tidak bisa dilawan, tidak bisa diserang, tidak bisa ditumbangkan karena punya kekuatan politik yang begitu besar. Tidak bisa dilawan, tidak bisa diserang, tidak bisa ditumbangkan karena bersih. Nah, itu dua kesimpulannya. Ya. Pak Mahfud MD mengkonfirmasi dia orang bersih, maka tak bisa dilawan, tak bisa ditumbangkan. Tinggal ini bisa nggak Hasto membuat antitesa atas ucapan Pak Mahfud MD itu, atau memansuh kalau bahasa Al-Quran itu ya, menghapus ucapan Pak Mahfud MD itu dengan bukti bahwa ternyata Jokowi bukan orang bersih. Tergantung Pak Hasto. Ini ditegaskan juga nih ulah Adi Prayitno. Jadi semua orang ini sekarang itu mendesak, dari mulai pengamat politik, istana juga, dan masyarakat mayoritas. Mana dong buktikan? Tunjukkan bukti video skandal korupsi pejabat-pejabat negara. Ini demi bangsa dan negara, demi masyarakat Indonesia. Perbaikan, pahlawan lu Pak Hasto, kalau memang bisa menunjukkan bukti skandal video korupsi pejabat-pejabat negara. Ya. Coba kita dengar nih analisis dari Adi Prayitno. Karena ini terlanjur sudah disampaikan secara terbuka. Ya. Satu-satunya cara supaya Hasto mendapatkan dukungan publik sekalipun sudah mendapatkan tersangka dari KPK adalah mengungkapkan bahwa sebenarnya banyak kasus korupsi di negara kita ini tidak pernah tersentuh oleh hukum dan tidak bisa diungkap setuntas-tuntasnya. Oleh karena itu bahwa Hasto minta segera untuk mempublikasikan video-videonya itu adalah momen yang saya kira dalam hari-hari ke depan ini sedang ditunggu oleh publik. Jadi sekali lagi
kalau ini tidak jadi dipublish soal video yang berisi terkait dengan kejahatan-kejahatan elit, kejahatan politik, dan kejahatan korupsi, jangan salahkan kalau Hasto itu hanya dituduh sebagai flying victim, mencoba untuk mendapatkan simpati publik, karena statusnya saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan informasi bahwa dan klaim bahwa Hasto punya data-data terukur terkait dengan kasus korupsi di negara kita, itu hanya sebatas halusinasi, hanya sebatas fiksi, hanya sebatas klaim, hanya sebatas omon-omon yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, di tengah kekisruhan terkait dengan apakah persoalan hukum yang terjadi pada Hasto ada muatan politik atau murni persoalan hukumnya, adalah bagaimana Hasto harus tampil ke publik bahwa sebenarnya apa yang terjadi pada Hasto itu memang adalah persoalan-persoalan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah bagaimana Hasto bisa menunjukkan kepada publik bahwa persoalan korupsi di negara kita memang tebang pilih dan ada unsur kepentingan-kepentingan politik tertentu. Kuncinya adalah menunjukkan kepada pihak berwajib, kepada penegak hukum, bahwa ada skandal di negara kita ini merugikan begitu banyak uang negara, tapi tidak pernah tersentuh. Kalau itu yang dilakukan, saya kira ini akan menjadi kado terindah bagi seluruh bangsa Indonesia menghadapi 2025 yang akan datang, bahwa kasus hukum besar yang membelit negara dan bangsa kita ini secara satu persatu sudah mulai bisa diungkap. Kalau ini yang terjadi, maka supremasi hukum, Indonesia kemudian bebas dari koruptor, terbebas dari anasir-anasir korupsi yang seperti diinginkan oleh Prabowo Subianto, akan terwujud hingga tuntas. Bahkan Istana dalam statement pernyataannya mengatakan bahwa kalau betul ada bukti, kalau betul ada data, segera sampaikan, segera ungkapkan. Ini semacam tantangan balik kepada Hasto, kepada Jubir dan tim hukumnya, bahwa pengakuan punya informasi terkait dengan kasus korupsi di negara kita ini itu paling banyak ditunggu. Kecuali bahwa pengakuan terkait dengan adanya video, informasi terkait dengan kasus-kasus korupsi yang terkait dengan pejabat kunci ini hanya sebatas fiksi dan hanya sebatas halusinasi. Wajar kalau kemudian publik itu mengkonklusikan ini adalah bentuk dari kemarahan, bentuk dari kekecewaan dari Hasto yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Satu-satunya cara untuk membangun narasi bahwa tersangkanya Hasto itu adalah penuh dengan unsur politis dan kriminalisasi, dengan cara membangun opini bahwa Hasto sebenarnya punya begitu banyak data terkait dengan kasus-kasus besar yang membelit bangsa dan negara kita ini. Oleh karena itu, ketimbang ini sudah jadi konsumsi publik masyarakat secara umum, maka tak ada cerita bagi Hasto, tak ada cerita bagi Jubir dan tim hukumnya untuk tidak mengungkapkan video-video yang katanya berisi terkait dengan informasi dan fakta-fakta skandal-skandal elit-elit penting di negara kita ini. Oke, tegas sekali kan apa yang disampaikan oleh Pak Adi Prayitno. Ini antara hidup dan mati, tak punya pilihan sesungguhnya Hasto. Mau mempertahankan kredibilitasnya di depan masyarakat, atau mau ancur-ancuran, menghancurkan dirinya sendiri. Atau memang sesungguhnya juga sudah hancur karena ketahuan menjadi tersangka KPK dan sedikit lagi bakal dimasukkan ke dalam jeruji besi. Dan masyarakat, apakah akan ada yang simpati kepada Hasto? Nggak bakalan. Nggak bakalan. Sekarang itu udah nggak bisa 50-50, udah nggak bisa lagi menarik simpati publik, menarik perhatian atau bantuan moral, support moral dari publik. Kenapa? Karena yang pertama, Hasto sudah mengucapkan kalimat punya data. Kemudian yang kedua, ya Hasto berarti bukan karena urusan kriminalisasi, bukan karena urusan politisasi, memang murni, wah ini mau urusan hukum. Dia bersalah di mata hukum. Maka jalan satu-satunya untuk menyelamatkan nama Anda, Pak Hasto, itu diungkaplah ke publik. Kita menunggu kok. Dan kita satu kali lagi tidak akan mendukung, membentengi orang yang benar kalau melakukan tindak pidana korupsi. Ya termasuk ente. Tapi kan ente minimal mendapatkan kepercayaan publik bahwa memang Anda layak
ucapannya dipegang, layak untuk menjadi pahlawan, layak untuk kemudian ya menjadi elit yang mesti dijadikan panutan oleh masyarakat karena mampu membongkar skandal korupsi para petinggi pejabat negara. Kan itu bagus itu. Silakan aja pilih, mau pilih yang mana. Mau tetap hancur lebur, tidak mendapatkan simpati dari publik, malah yang ada mendapatkan cemoohan, mendapatkan hinaan, mendapatkan kritikan pedas, mendapatkan ledekan karena ucapan tidak sesuai dengan kenyataan, karena ucapan hanya gertak sambal, kenyataannya tidak ada. Kan sekarang sudah banyak sekali masyarakat yang merosting tuh Hasto. Banyak sekali masyarakat yang merosting Hasto. Bang, coba susu. Bismillah. Nggak bisa lari sekarang tuh Hasto. Baru tadi rumahnya digeledah sama KPK. Semua orang mensupport Pak Hasto. Kita ada di belakang Pak Hasto bila Pak Hasto mengungkapkan data itu. Nggak ada orang yang mengafirmasi tindak kejahatan korupsi, nggak ada. Karena itu merugikan negara, merugikan masyarakat Indonesia. Nggak bakalan ada yang mau membela orang yang melakukan korupsi. Kenapa sekarang banyak masih yang membela Jokowi? Karena Anda cuma ngomong, nggak menunjukkan bukti. Begitu. Maka masih banyak yang membela Jokowi. Coba bayangkan, kalau Anda menunjukkan bukti bahwa Jokowi terlibat urusan korupsi, nggak bakalan ada yang membela Jokowi kok. Nggak bakalan. Jadi jangan hanya gertak sambal. Kita menunggu buktinya. Saya akan reaksi pertama kali lah kalau memang Anda mengeluarkan video skandal itu. Demi kebaikan semuanya. Ya. Demi kebaikan semuanya. Sepakat gak di sini? Buka semua ke publik. Nggak ada kita sebagai masyarakat itu ingin merusak negara, nggak ada. Cuma membela orang yang dianggap kita baik, masih dianggap nih. Jokowi ini kita anggap baik, saya anggap pribadi baik. Berkontribusi banyak besar di Republik ini. Menjadi presiden 2 periode. 10 tahun, pembangunan juga banyak kita rasakan. Baik. Ya. Tapi bila Anda menunjukkan bukti bahwa Jokowi melakukan tindak pidana korupsi, ya kita tidak akan bela, ngapain? Gak ada untungnya membela orang yang salah. Sekarang kita merasa harus membela Jokowi karena belum ada bukti kesalahannya. Memimpinnya juga baik di Republik ini. Apalagi kemarin yang menginformasikan OCRV. Tahu kan siapa pendananya? Yang donaturnya siapa? Tahu kita. Wajar dibenci oleh orang-orang Eropa, Jokowi itu. Jadi ini bukan kebetulan bagi saya. Nuansa politik sangat kuat sekali. OCRP itu kuat sekali, bukan kebetulan. Sekelas negara masa kebetulan? Nggak ada yang kebetulan. Ada maksud dan tujuan politik jelas sekali itu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita menunggu keberanian Pak Hasto, nyali Pak Hasto. Kejantanan Pak Hasto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.